Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita perlu pinter banget ekonomi untuk bisa saham? Ya, jawabannya enggak. Kita nggak perlu kok ngerti banget tentang makroekonomi, tentang mikroekonomi. Jadi kalian jangan anggap ini seperti pelajaran yang bahasa alien gitu. Tapi gue akan coba simplifikasi hal-hal yang orang biasa ngomongin sebagai ribet. Nah, sebelum kita membeli saham, kita harus tahu bahwa instrumen aset kelas saham itu memiliki dua keuntungan. Ya. Yang pertama adalah tentunya yang kita ekspektasikan adalah capital gain, yaitu kenaikan harga sahamnya. Contohnya, saham A harganya 1000, misalnya 5 tahun lagi harganya 1500. Kita akan ada kenaikan di sana sekitar 50%. Jadi itu adalah yang kita cari, yaitu capital gain. Yang kedua adalah dividen. Karena perusahaan itu kan biasa menghasilkan profit, dan dari profit perusahaan itu antara diinvestasikan balik ke bisnisnya, atau dia misalnya share buyback, atau dia lakukan yang namanya pembagian dividen ke pemegang saham. Jadi dividen itu misalnya contohnya Bank BCA nih, dia bagiin dividen contohnya 1,7% misalnya. Jadi dia perusahaannya profit, menghasilkan laba, dan dia mau bagikan ke pemegang sahamnya. Jadi sahamnya udah naik 20% per tahun, dia bagikan lagi dividen 1,7%. Contohnya perusahaan besar seperti Apple, seperti Google ya. Atau perusahaan misalnya kalau seperti Berkshire Hathaway, dia nggak bagi dividen, dia lebih fokus ke share buyback untuk increase shareholders value-nya. Jadi perusahaan itu kita dapatkan keuntungan dari sahamnya naik, harga sahamnya, dan juga pembagian hasil dari keuntungan perusahaannya. Karena kita beli saham ini adalah kita beli bisnis real. Jadi kalau kalian bayangin, kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, itu produk yang kalian pakai semuanya ada sahamnya ya. Jadi kalau misalnya kita suka roti, ya kan sari roti itu ada sahamnya. Kayak misalnya kita suka gosok gigi pun itu banyak produk-produk Unilever di sana. Kita ngerokok di teras itu kan ada Sampurna ya kan, dan ada brand rokok-rokok lainnya. Jadi itu semua adalah perusahaan-perusahaan TBK. Even kita misalnya naik mobil ya kan, dealer mobil itu perusahaan TBK, ban mobilnya pun perusahaan TBK. Semuanya tuh perusahaan-perusahaan terbuka. Even HP yang kita pegang, iPhone, Apple tuh perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Jadi semua hidup kita ini kita harus berpikir sebagai investor ya. Jadi jangan cuma pikir sebagai konsumen. Misalnya kita tiap hari datang nih narik duit di bank BCA atau bank apapun, bank BRI, Mandiri, BNI ya kan, CIMB. Kita jangan pikir sebagai konsumen doang ya. Kita cuman ini kita pakai banknya. Tapi kita coba pikir gimana ya kalau misalnya kita bisa punya banknya. Kita punya bagian kecil dari banknya. Jadi setiap kali orang transaksi ke kita juga mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga sahamnya dan pembagian dividen. Jadi kita pikir sebagai investor, jangan cuman sebagai konsumen. Jadi